Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai elektroda pembanding pada potensiometri. Perkenalkan, nama saya Sinta Eka Septasari, NRP 01219400000073 dari kelas Metode Pengukuran Instrumen C, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Apa sih elektroda pembanding itu? Elektroda pembanding dalam sel elektrokimia adalah elektroda yang digunakan sebagai referen untuk mengukur potensial yang dihasilkan oleh reaksi yang terjadi di elektroda kerja. Elektroda ini memiliki harga potensial setengah sel yang telah diketahui, konstan dan tidak peka terhadap komposisi larutan yang digunakan. Potensial sel akan konstan jika aktivitas ion diatur secara konstan. Meskipun ada sedikit arus yang masuk, besarnya potensial tetap tidak berubah. Terdapat beberapa syarat pada elektroda pembanding, diantaranya yaitu stabil, potensialnya konstan, reversibel atau dapat mengalami reaksi oksidasi dan reduksi, potensialnya dapat kembali ke nilai awal, serta elektroda mudah dibuat. Elektroda pembanding dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu elektroda primer dan elektroda sekunder. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah elektroda primer. Elektroda pembanding primer pada sel elektrokimia adalah standar hidrogen elektroda atau yang biasa disingkat dengan SHE. SHE merupakan elektroda yang disusun dari elektroda plat platina yang diplatinasi dalam larutan HCl 1 molar dan dialiri gas hidrogen dengan tekanan 1 atmosfer. SHE mempunyai nilai potensial 0 volt, namun SHE jarang digunakan dalam proses analisis. Berikut konstruksi dari elektroda primer SHE. Bagian bernomor 1 merupakan elektrode platina terplatinasi. Bagian bernomor 2 merupakan gas hidrogen. Bagian bernomor 3 merupakan larutan asam dengan aktivasi H plus 1 mol per liter. Bagian bernomor 4 merupakan prerapat hidro untuk mencegah gangguan oksigen. Serta bagian nomor 5 merupakan reservoir untuk menaruh setengah elemen kedua dari sel galvani. Reaksi yang terjadi adalah H+ ditambah elektron menghasilkan setengah gas hidrogen. Notasi setengah sel untuk elektroda hidrogen standar dituliskan sebagai berikut seperti yang tampak pada screen. Lalu bagaimana cara kerja dari SHE? Standar hidrogen elektroda dapat bekerja dengan baik sebagai anoda maupun katoda. Ketika SHE bekerja sebagai katoda, maka akan mengalami reduksi. Begitupun sebaliknya, ketika bekerja sebagai anoda, maka akan mengalami oksidasi. Reaksi redoks terjadi pada platina hitam. Platina hitam dicelupkan pada larutan asam, di mana dalam larutan asam tersebut dialiri gas hidrogen murni. Di dalam konsentrasi teroksidasi atau tereduksi, konsentrasinya harus tetap dijaga agar sama sehingga aktivitas ion yang terjadi di dalam larutan juga akan tetap sama. Pembahasan selanjutnya yakni elektroda sekunder. Elektroda ini sering digunakan dalam proses analisis karena penggunaannya yang lebih praktis. Potensial elektroda pembanding sekunder dihitung dengan membandingkan terhadap SHE. Elektroda pembanding sekunder mempunyai nilai potensial tertentu tergantung konsentrasi larutan dalam elektrodanya. Elektroda pembanding sekunder dapat dibedakan menjadi dua, yaitu elektroda Ag-AgCl dan elektroda kalomel atau elektroda Hg-Hg2Cl2. Mari kita bahas mengenai kedua elektroda tersebut. Yang pertama adalah elektroda Ag-AgCl. Elektroda pembanding Ag-AgCl tersusun dari pasangan redoks Ag dengan AgCl yang menempel di permukaan elektroda Ag. Jika dibandingkan dengan elektroda kalomel, elektroda ini lebih unggul dalam temperatur tinggi. Namun, elektroda ini mempunyai kecenderungan untuk bereaksi dengan larutan membentuk kompleks perak yang tidak larut dan memungkinkan penyumbatan jembatan garam yang menghubungkan larutan dan elektroda. Berikut konstruksi dari elektroda ini. Elektroda ini konstruksi dasarnya terdiri dari perak yang dilapisi dengan lapisan tipis perak klorida yang dicelupkan dalam larutan KCl yang diberi beberapa tetes larutan perak nitrat. Larutan yang jenuh ini kemudian akan berhubungan dengan AgCl. Larutan ini berfungsi sebagai larutan garam atau inner solution dan sebagai garam penghubung.
Reaksi yang terjadi adalah Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag, kemudian AgCl ditambah elektron menghasilkan Ag plus AgCl-. Notasi selnya sebagai berikut seperti yang tampak pada screen. Lalu bagaimana dengan nilai potensialnya? Potensial elektroda sangat tergantung pada konsentrasi ion klorida. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,2046 volt dibandingkan dengan nilai potensial standar hidrogen elektroda pada temperatur 25 derajat Celcius. Yang kedua adalah elektroda kalomel atau elektroda Hg Hg2Cl2. Elektroda Hg Hg2Cl2 disebut juga dengan elektroda kalomel. Potensial pada elektroda ini dihasilkan dari reaksi antara pasangan redoks Hg dengan Hg2Cl2 yang kontak langsung dengan merkuri. Elektroda ini terbuat dari tabung gelas yang dicelupkan ke dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg Hg2Cl2 yang terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi larutan Hg, Hg2Cl2, dan KCl jenuh yang dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Reaksi yang terjadi adalah Hg2Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Hg plus 2 Cl-. Notasi selnya digambarkan sebagai berikut, di mana X sama dengan konsentrasi KCl. Lalu bagaimana dengan nilai potensialnya? Potensial elektroda ini sama halnya dengan elektroda sebelumnya, yakni sangat bergantung pada konsentrasi larutan KCl. Besarnya nilai potensial sel dari elektroda ini adalah plus 0,242 volt dibandingkan dengan nilai potensial standar hidrogen elektroda pada temperatur 25 derajat Celcius. Berikut konstruksi dari elektroda Hg Hg2Cl2. Pada elektroda ini terdiri dari tabung utama yang mengandung komponen untuk reaksi elektroda yaitu raksa 1, klorida, dan ion-ion klorida bebas yang didukung oleh garam KCl. Larutan penghubung ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama berfungsi untuk menjaga ujung wall dari kekeringan. Yang kedua berfungsi sebagai garam penghubung antara elektroda pembanding dengan elektroda kerja. Bagian ujung yang berbentuk poros sebagai penghubung cairan biasanya dibuat dari bahan keramik karena mampu menghantarkan listrik antar larutan dan dapat menjaga larutan tidak saling berpindah atau bercampur. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat menghubungi kontak sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.